Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjutkan, kita akan berbicara tentang keimanan kepada Rasul. Jadi Allah memilih itu untuk yang diangkat jadi Rasul menyampaikan apa yang dikehendaki Allah itu dari manusia, dan apa yang dikehendaki Allah itu pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Kenapa untuk kemaslahatan manusia? Karena Allah sangat sayang kepada manusia. Nah, jadi sampai di sini sekarang kita lihat, oh rupanya Allah begitu kasih kepada kita sehingga dia kirim Rasul. Baik, kita lihat dari sisi manusia sekarang. Kita lihat dari sisi kita nih. Apa kepentingannya? Kita jangan ambil banyak contoh. Kita ambil satu atau dua contoh. Kita lihat begini. Kita dalam hidup ini, ada enggak hal-hal yang kita perlu tahu? Banyak ya. Di antara yang Anda perlu ketahui itu, ada enggak yang Anda tidak bisa tahu jawabannya? Ada. Saya kasih contoh. Apa yang terjadi sesudah kematian? Siapa yang bisa jawab? Itu ada pertanyaan tuh yang timbul. Itu satu pertanyaan yang tidak bisa terbayang betapapun pandainya seseorang bagaimana jawabannya. Mati aja dia tidak tahu kok. Apalagi apa sudah kematian. Perlu dijawab. Yang jawab itu Allah. Dan itu yang disampaikan kepada kita oleh Rasul. Kalau sudah mati bagaimana? Dijawab lagi oleh Rasul. Jadi sebenarnya kita butuh adanya jawaban terhadap pertanyaan kita yang kita tidak peroleh jawabannya kecuali dari Allah. Allah yang Maha Kasih ini menyampaikan jawaban itu melalui Rasul. Rasul kemudian menyampaikannya kepada kita. Dan itu banyak itu yang bisa timbul pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita yang kita tidak bisa jawab, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak dijawab oleh Allah karena kita tidak mampu mencernanya. Kamu tidak mampu. Mau lihat contohnya? Yas'alunaka 'anir ruh. Ruh itu apa? Bertengkar itu, filosof ruh apa ini? Tidak ada yang bisa jawab. Itu kamu tidak usah tahu itu, kamu tidak bisa tahu itu, nanti kamu tahu. Itu urusan Tuhan. Ya, jadi banyak pertanyaan yang bisa muncul yang kita tidak tahu jawabannya. Karena baiknya Allah dan karena kehendaknya untuk menjadikan manusia bahagia, itu di Quran ada dikatakan begini, bahwa ini manusia ada sudah yang menyimpang. Itu dalam konteks berbicara tentang pengutusan Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah." Ini orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan beranjak dari kesesatan mereka kecuali kalau datang suatu bukti yang sangat jelas, yaitu Rasul. Jadi perlu dong, paling tidak dari sisi, saya katakan ini tentu dari segi pandangan Islam ya, kita akan bicara dari segi pandangan Islam, bahwa Allah Maha Baik, Allah ingin menyelamatkan manusia sehingga dia mengutus rasul-rasul. Oke. Dan dia sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk itu. Baik, mari kita
Kalau begitu, kita mengajukan pertanyaan baru. Manusia modern katanya sekitar 10.000 tahun sudah. Sejak manusia bermasyarakat, sejak itu pula ada Rasul. Sejak itu pula ada Rasul. Kenapa? Karena sejak itu manusia membutuhkan bimbingan. Boleh jadi sebelum mereka bermasyarakat masih sendiri-sendiri atau masih kelompok kecil, boleh jadi hanya Nabi yang ada. Itu dulu satu. Yang kedua, karena kita katakan bahwa manusia, apalagi yang bermasyarakat, yang kepentingannya sering berbenturan ini, perlu diberi petunjuk, perlu diberi rambu-rambu lalu lintas kehidupan. Sejak manusia bermasyarakat, pasti ada seorang yang diutus Tuhan untuk memberi petunjuk mereka. Itu pasti. Jadi di Indonesia ini pernah ada. Pasti. Allah berfirman, tidak ada satu negeri pun kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Pasti ada. Hanya kita tidak tahu ya. Siapa nih? Allah juga berfirman menyangkut rasul-rasul itu bahwa minhum man qasasna. Ada yang kami sudah ceritakan kepadamu tentang mereka, ada juga yang belum atau yang tidak kami ceritakan. Jadi banyak di Nabi, banyak Rasul. Allah juga menyatakan kami tidak mungkin menjatuhkan sanksi kepada suatu masyarakat sebelum kami mengutus Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Jadi pasti di sini pernah ada itu, hanya kita tidak tahu. Karena tidak semua diceritakan, disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, maka dari segi akidah, ketika kita dituntut untuk percaya pada Rasul, maka dari segi akidah, kita dituntut untuk percaya pada Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran. Bisa jadi ada Rasul lain yang menurut logika atau isyarat-isyarat yang isyarat-isyarat yang tidak tegas bahwa dia Rasul. Itu ada ulama Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil itu berkata itu Buddha Rasul. Dari mana Anda tahu? Dia bilang coba lihat itu. Wattini, wazaituni, waturi sinina, wa hadzal baladil amin. Dia bilang ini ada empat tempat di mana terpancar ajaran agama yang paling besar sampai sekarang. Hadzal baladil amin, Mekah itu Nabi Muhammad dari sana. Turi sinin, Musa. Ya toh? Az-Zaitun, ada gunung Zaitun di Palestina, Syria sana. Nah, tin ini apa? Dia bilang itu pohon Budi yang ada di India saya kira sekarang. Itu penganut. Tapi dia bilang karena sudah terlalu lama masa antara diutusnya Buddha dengan masa sekarang, sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran agamanya. Sama juga menurut keyakinan kita, sama juga dengan Nabi Isa terjadi penyimpangan. Bahkan boleh jadi apa yang diajarkan Rasul pun sedikit demi sedikit barangkali agak berbeda-beda sudah dengan yang lalu. Bahkan mungkin sudah ada penyimpangan dilakukan oleh orang-orang karena masa ini. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kita hanya wajib percaya dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, yang disebut dalam Al-Quran itu 25 nabi. 25. Di luar itu pasti masih ada. Pasti masih ada. Tetapi siapa? Wallahu a'lam. Ada yang berkata misalnya Khidir itu nabi atau bukan? Nah, ada yang bilang nabi kan?
Tetapi kalau Anda tidak mau percaya dia Nabi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kan yang katanya yang mengajar Nabi Musa itu. Tidak ada masalah. Nah, ada 18 nama Rasul disebut dalam surah Al-An'am. Sekaligus kita baca surat Al-An'am. Dihitung nama-namanya ya. Saya bacakan. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ayat 83. Wa wahabna lahu Ishaq 2. Wa Yaqub 3. Kullan halaina wa Nuhan 4. Min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wa Ilyasa wa Yunus wa Lut kullam faddalna 'alal alamin. Itu 18. Tinggal 7. Adam, Nabi Muhammad tidak disebut di sini. Atau, jadi yang pertama dan terakhir tidak disebut. Nah, terus ada Zulkifli, ada Syuaib, tidak disebut di sini. Ada Hud, ada Saleh. 25. Sebagian itu disebut di suratul A'raf kisahnya. Ada kisah kaum Saleh, kaum Hud, kaum Syuaib. Zulkifli disebut di tempat lain. Nabi Muhammad terlalu banyak disebut, ya kan? Itu yang wajib kita percayai. Tidak boleh kita beda-bedakan dalam kepercayaan kita menyangkut kerasulan mereka. Tidak boleh. Semua rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kita tidak beda-bedakan dari segi sosok dia sebagai utusan Allah. Tetapi kita boleh beda-bedakan mereka itu dari segi kualitas kerasulan mereka. Semua rasul sama. Isa rasul, Muhammad rasul, Zulkifli rasul, Yunus rasul. Semua kita percaya sebagai utusan Allah. Tapi kualitas kerasulannya beda-beda. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu ada yang kami tinggikan derajatnya atas derajat yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau antara lain bersabda, saya diberi keistimewaan 5 dibanding dengan nabi-nabi yang lalu. Yang pertama, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Yang kedua, itu beliau berkata, uti itu jawami al-kalim. Nah, ini keistimewaan. Saya diberi oleh Allah kemampuan menyusun kalimat-kalimat pendek yang syarat makna. Singkat tapi maknanya syarat. Itu hadis-hadis Nabi itu ada yang begitu. Misalnya kita ambil salah satu hadis Nabi itu innamal a'malu binniyah, itu penjelasannya luar biasa. Ya kan? Itu banyak sekali. Oh, banyak itu jawabnya al-kalim Nabi, banyak sekali. Nusirtu birru'b. Saya ini sudah menang hanya orang karena takut pada saya. Jadi sekian kalau kita baca sejarah Nabi, itu ada orang bermaksud menyerang ke Madinah, baru Nabi keluar itu orang udah lari. Ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Kalau agama-agama lain ada tempat salatnya tersendiri. Tidak boleh salat kecuali di tempat salat. Kalau Nabi Muhammad, saya diperkenankan Allah dan umatku diperkenankan Allah untuk salat di mana saja di persada bumi ini. Dan tanah dijadikan sarana penyucian buat saya. Tidak ada air, tayamum. Tidak ada yang dapat begitu.
Saya diberi, ini yang salah satu yang amat penting, yang diberikan bukti tentang kebenaran saya itu adalah wahyu. Kitab-kitab suci yang lain tidak menjadi bukti kebenaran Nabi melalui itu. Bukti kebenaran nabi-nabi yang lain itu bersifat material. Tongkatlah Nabi Musa, untalah Nabi Syuaib. Kalau Nabi Muhammad, nalar. Yang lain tidak nalar. Kalau sekarang misalnya ada orang bawa tongkat, terus dia hipnotis Anda pikir, oh ini hebat orang ini. Itu tidak bisa jadi bukti sekarang. Kata Nabi Muhammad, Allah memberi saya wahyu sebagai bukti kenabian sehingga saya mengharap bahwa umatku lah yang terbanyak di hari kemudian. Nah, itu kan sudah beda tuh ya, sudah beda. Nah, itu sebabnya nanti ada yang digelar sebagai ulul azmi minar rusul. Ada 5 rasul yang mempunyai kedudukan istimewa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.